Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 2105040004. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya, guna untuk memenuhi mata kuliah hukum perdata dengan dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH. Selamat menyaksikan. Pernikahan menjadi momen penting yang tidak terlupakan bagi sebagian besar orang. Karena itu, banyak orang yang merayakan pernikahannya tersebut untuk menunjukkan status baru mereka sebagai pasangan suami istri. Di Indonesia, pernikahan harus resmi di mata negara dan agama. Namun ada beberapa orang yang hanya melakukan pernikahan di bawah tangan atau biasa dikenal dengan istilah nikah siri. Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Pernikahan siri berkembang di masyarakat dengan istilah nikah di bawah tangan, yaitu sebuah proses pernikahan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Islam. Sehingga, nikah siri bisa diartikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak serta tidak tercatat secara resmi di kantor urusan agama dan kantor catatan sipil. Lalu, bagaimana hukum pernikahan siri di Indonesia? Di Indonesia, hukum pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2, sebagai berikut. Ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan masing-masing agama. Ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Nikah siri menurut agama hukumnya sah, akan tetapi tidak sah menurut undang-undang karena tidak memiliki ketentuan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah berlangsungnya sebuah pernikahan. Pernikahan siri menurut hukum positif ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan siri sah dengan pertimbangan pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administratif, bukan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pendapat kedua mengatakan pernikahan siri dilakukan tidak sah karena tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Di samping melanggar hukum pernikahan di Indonesia, menikah secara siri juga banyak dampak negatifnya, khususnya bagi kaum perempuan. Berikut merupakan dampak dari pernikahan siri. Yang pertama, pihak perempuan tidak bisa menuntut hak-haknya sebagai istri yang telah dilanggar oleh suami karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut. Yang kedua, kepentingan terkait pembuatan KTP, KK, paspor, serta akta kelahiran anak tidak dapat dilayani karena tidak ada bukti pernikahan berupa akta nikah atau buku nikah. Yang ketiga, nikah siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami, lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya. Yang ketiga, banyaknya perlakuan kekerasan terhadap istri. Dan yang kelima, dapat mempengaruhi psikologis istri dan anak. Itulah hukum nikah siri di Indonesia serta beberapa dampak negatifnya. Meski sah di mata agama, nikah siri sebaiknya dihindari agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.